Dudemara no pakirimoki di tanolong na awang-awangi ibanado haposaki totom doni ramo tilagaki torope maramana hobia debagaki dosumari hoda osohaki soran doa ibadah doramando ngalia. Selamat pagi bagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi ini, mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom. Firman Tuhan pagi ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, Rom 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu pepatah yang mengatakan demikian. Manis jangan terus ditelan, pahit jangan terus dimuntahkan. Lewat perkataan itu kita mau lihat bahwa yang manis belum tentu mendatangkan hal yang baik. Bisa saja hal yang manis ini mendatangkan hal yang tidak baik dalam proses kehidupan kita. Salah satu contoh yaitu kata-kata pujian. Itu adalah hal yang manis untuk didengar. Tetapi bisa saja kata pujian itu membuat kita terjatuh. Bisa saja kata pujian itu membuat kita sombong dan lupa untuk memperbaiki diri. Yang pahit bisa saja itu membuat kita untuk semakin baik. Misalnya obat. Kalau kita mengkonsumsi obat yang pahit, itu akan terasa pahit tetapi mendatangkan hal yang baik untuk kesehatan kita. Artinya melalui renungan ini kita diingatkan dari setiap sisi kehidupan kita mengambil hal yang positif. Bagaimana hal yang positif itu bisa memperbaiki hidup kita? Tergantung apakah kita bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Bagaimana kualitas iman kita bergantung kepada Tuhan. Itu yang dinyatakan dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, Rom 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Kebaikan bagi orang yang berharap. Kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Turut bekerja, Allah turut bekerja bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kualitas iman kita dalam proses kehidupan ini? Apakah iman kita bertumbuh dan semakin mengasihi Tuhan lewat proses kehidupan yang pahit atau kehidupan yang manis? Apakah iman kita terjatuh di saat kita mengalami yang pahit? Atau iman kita bertumbuh di saat kita mengalami kepahitan hidup? Zaman COVID saat ini menyerukan dan mengingatkan kita, jangan pernah iman kita jatuh hanya karena
tantangan yang kita hadapi. Tetapi tetaplah berharap pada kekuasaan Tuhan. Karena Dia akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Asalkan kita tetap berharap kepada Tuhan. Berharap dan mengasihi Tuhan. Bagaimana mengasihi Tuhan? Artinya, peliharalah bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Seekor burung elang, dia tidak akan jatuh ketika angin badai yang kencang datang. Tetapi burung elang akan memakai kesempatan untuk terbang tinggi mencapai kesuksesan di saat angin badai itu datang. Demikian juga dengan Tuhan, kehidupan kita. Orang-orang percaya akan semakin terbang tinggi di saat angin badai itu datang. Karena tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Angin badai yang datang itu pakai untuk mencapai kesuksesan karena Tuhan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Selamat mencapai kesuksesan di era COVID-19 ini karena Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan orang-orang yang mengasihinya. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Tuhan yang sudah mengingatkan kami pagi ini untuk selalu mendatangkan kebaikan bagi kami. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami. Tuhan berkati firman-Mu ini. Beri kekuatan, kesehatan bagi seluruh jemaat Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati juga anak-anaknya. Berkati setiap pergumulan jemaat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau topang, yang bersuka cita Engkau ingatkan untuk bersyukur. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.